Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melanjutkan materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk saling membangun sesama kita, jangan lupa untuk subscribe pada channel ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu tentang syirkah, mudharabah, muzaroah, musakoh, mukhabarah, perbankan, dan asuransi. Syirkah. Syirkah secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dasar tentang pelaksanaan syirkah terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Shad ayat 24, dan diantaranya adalah terdapat dari hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Dawud. Sementara itu ayat Quran Surat Shad ayat 24 kita bisa lihat pada tampilan berikut ini, yaitu tertuju pada ayat yang garis bawah tebal dan miring pada kalimat ayat wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum mahum, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat dolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Sedangkan dari hadis riwayat Abu Dawud, sahabat Nabi Abu Hurairah menyampaikan bahwa Nabi pernah menyampaikan bahwa Allah pernah berfirman, di antara dua orang yang berserikat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pihak ketiga, selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Hal ini kemudian dijadikan sebagai landasan hukum syirkah. Rukun dan syarat syirkah. Adapun rukun syirkah secara garis besar ada 3, yaitu 1. Dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Kedua, syaratnya adalah objek akad yang disebut juga ma'qud alaih, mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga adalah sigot, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf,
yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah, yaitu yang pertama adalah syirkah inan, yaitu yang disebut syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Kedua, syirkah abdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran atau kerja fisik. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Selanjutnya nomor 3 adalah syirkah wujuh, yaitu kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberi modal kontribusi modal. Keempat adalah syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktekkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa syirkah mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Di dalam Islam, bentuk-bentuk muamalah selain jual beli, sewa menyewa, syirkah yang sudah kita pelajari kemarin dan tadi, termasuk diantaranya bentuk muamalah ada yang disebut mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun apabila mengalami kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bentuk lain muamalah khususnya dalam bidang pertanian dan perkebunan ada juga yang disebut musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara, dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut presentasi yang ditentukan pada waktu akad. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benihnya, tanamannya berasal dari petani. Sementara mukhabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benihnya, tanamannya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah memang seringkali diidentikan dengan mukhabarah. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Apabila muzara'ah, benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan mukhabarah,
benihnya berasal dari pemilik lahan. Berdasarkan perkembangan zaman, jenis-jenis muamalah pun mengalami perkembangan yang luar biasa. Karena jikalau zaman dulu tidak ada bank, maka saat ini kita berhadapan dengan yang namanya bank. Maka pada bab ini juga kita perlu membahas yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam itu adalah bank syariah. Bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Dan kurang lebihnya kita bisa pahami dari perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional pada gambar atau slide ini. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh. Dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Masalah kenapa diperbolehkannya asuransi syariah dan tidak diperbolehkan atau diharamkan asuransi konvensional, ya sedikit uraian pada gambar atau slide yang ada pada video menit dan detik ini. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.